Ya saya kira dengan pertemuannya Pak Prabowo sama Pak Ridwan Kamil sudah menunjukkan bahwa kita tetap kompak ya. Ya hari ini saya ke Pondok Bambu ya, ada deklarasi dari Furoda, jadi dari ibu-ibu apa namanya Bu? Forum Ibu-ibu Ridho Jakarta ya, jadi Furoda di Pondok Bambu ya. Intinya mereka dengan tulus ingin memberikan dukungan kepada Ridho untuk tentu saja memperbaiki kehidupannya ya. Dan tadi dari dialog banyak usulan-usulan ya yang terkait dengan persoalan-persoalan masyarakat ya. Terutama memang yang terangkat itu persoalan insentif ya. Insentif tadi yang diharapkan guru ngaji ya, juga dasawisma, kemudian juga Jumantik ya, ya hampir sama sih dengan yang lain juga Posyandu, kemudian juga PKK ya, seperti itu. Dan dengan program-programnya Ridho mereka kelihatannya sangat antusias ya, seperti sembako murah ya, pendidikan gratis, kemudian juga persoalan transportasi dan sebagainya yang akan diberikan, termasuk juga untuk membantu lansia yang tidak perlu ke puskesmas ataupun ke rumah sakit karena nanti dokternya yang datang ke rumah ya. Terutama adalah para lansia yang memang sudah kerepotan kalau harus ke puskesmas maupun ke rumah sakit. Ya, itu sih yang menonjol tadi. Terus tanggapannya katanya dari Kim tidak kompak mendukung Ridho, dan katanya juga ada dari partai ini yang mendukung dari calon tiga ya. Ya saya kira dengan pertemuannya Pak Prabowo sama Pak Ridwan Kamil sudah menunjukkan bahwa kita tetap kompak ya. Dan pada dasarnya kan sudah dinyatakan oleh partainya masing-masing ya. Mereka kan ada mekanismenya. Jadi nanti tunggu saja mekanisme dari masing-masing. Sejauh ini yang jelas dengan pertemuan Pak Prabowo sama Pak Ridwan Kamil saya kira sudah menjawablah itu bahwa Kim Plus itu tetap kompak. Pak, berarti semalam pertemuan dengan Pak Prabowo dengan Pak RK itu soal pilkada atau gimana? Ya kan namanya politik kan pertemuan aja sudah jadi isyarat lah, nggak perlu diterjemahkan ya. Orang sudah bisa membaca, sudah bisa mengartikan dan juga bisa mengartikulasikan ya tentang pertemuan tersebut. Cukup. Ya, ini saya hari ini bisa berkeliling ya di ruang pamer Doodle Fest ya, Mbak Ayu ya. Apa namanya? Jakarta Doodle Fest ya. Jadi saya kira saya dengan pengamati dari hasil keliling tadi, memang anak-anak muda ini cukup kreatif ya. Jadilah pameran kreativitas sebetulnya yang terjadi. Bahkan tadi saya lihat ada satu karya anak 17 tahun tadi, James, yang ternyata ketika dialog tadi memang kayak hasil dari imajinasi yang bersangkutan, dan ternyata jadi karya yang cukup menarik ya. Bahkan tadi juga ada karya dari anak usia 7 tahun juga, saya kira nggak kebayang anak 7 tahun sudah bisa berkarya seperti itu ya. Jadi makanya ini ke depan kami memang akan mendorong ya pada ruang yang kita berikan namanya gedung kreatif ruang kreatif lah begitu ya, yang akan kita dorong supaya anak-anak muda ini punya kesempatan untuk menuangkan imajinasinya ya dalam bentuk seni-seni kreatif yang saya kira ternyata juga bisa menghasilkan uang ya. Artinya anak-anak mereka bisa punya penghasilan yang namanya karya seni. Karya seni itu nggak bisa dinilai uang ya, karena ketika orang senang berapapun dia bisa beli kan ya. Jadi harga bisa berlipat-lipat dari modal utamanya dari dia membuat ya. Inilah karya seni yang saya kira patut kita hargai ya. Dan saya
Ini kan kalau lihat tadi mau itu lukisan, terus barang-barang yang dibikin, ini kan nggak kalah lah bagusnya dengan yang dijual di luar negeri. Ada nggak di program kerjanya Pak Suswono dan juga Kang Emil yang kira-kira bisa mendorong supaya karya-karya ini juga bisa go internasional atau bisa laku di pasaran? Ya itulah nanti jadi peran pemerintah daerah itu memberikan semacam media untuk mereka menuangkan kreativitasnya dalam bentuk pameran-pameran itu ya. Dan kalau bisa ya bikin festival rutin yang skalanya internasional ya, skalanya internasional ya. Jadi bagaimana caranya untuk menarik perhatian dari internasional untuk kemudian mengunjungi festival-festival ini? ya pertama tentu kita berikan kesempatan anak-anak ini juga mereka pameran di luar negeri ya, supaya karya-karya Indonesia itu dikenal dulu. Ya, jadi kalau mereka sudah ikut pameran di berbagai negara dan dia mengenal tentang produk-produk yang dihasilkan oleh seniman-seniman Indonesia, nah kemudian saya yakin ketika kemudian kita bisa membuka pameran di Indonesia, mereka akan tertarik ya. Apalagi nanti sudah bisa dijadikan agenda rutin tahunan, itu saya kira sangat menarik. Ya, di RW 4 Srengseng Sawah ya. Di mana saat ini sedang dilakukan pelatihan untuk urban farming ya, dan kebetulan di Srengseng Sawah ini relatif di beberapa rumah masih ada pekarangan yang relatif agak luas ya, bukan berarti luas banget ya, agak luas yang itu kebetulan belum dibangun, dan saya kira secara keseluruhan di Jakarta masih banyak lahan-lahan telantar yang belum dimanfaatkan. Nah ini sekarang ini kita mulai uji coba pelatihan di Srengseng Sawah ini RW 4 untuk menanam cabai dan terong ya. Nah sebetulnya program ini sebetulnya pernah kita galakan waktu zaman saya menteri, yaitu KRPL namanya, Kawasan Rumah Pangan Lestari. Waktu itu hasil analisa ekonominya itu bisa mengurangi pengeluaran keluarga antara 150.000 sampai 200.000 ya. Jadi sebetulnya ini walaupun sekecil apapun pekarangan ternyata sangat bermanfaat untuk mengurangi pengeluaran keluarga ya, dan itu bisa dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga ya, tanpa terbebani dengan istilahnya terbebani dengan tugas menyiram itu ya, karena sederhana cuma cukup menyiram pagi dan sore saja, artinya tidak mengganggu lah pekerjaan rumah tangga ya sebetulnya. Cuma kebanyakan ibu-ibu itu nggak disiplin saja ya, sehingga akhirnya kekeringan ya, akhirnya kena penyakit ya seperti itu. Nah jadi kita akan mulai lagi ya, karena program Ridho salah satunya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat atau warga Jakarta ya. Nah maka kita akan galakan lagi urban farming di Jakarta insya Allah. Berarti program KRPL ini akan kembali dicetuskan begitu. Kemudian ini akan di daerah mana aja Pak? Ya prinsipnya pada seluruh warga, bahkan nanti kita himbau kalau dimungkinkan seperti yang dilakukan di kantor DPD PKS Jakarta Selatan. Ya, kantor itu atasnya rooftop ya, dibikin di dak ya, dan di sana dia bikin urban farming di atas dak itu ya. Dan hasilnya kemarin saya sempat panen terong yang cukup bagus, juga lidah buaya ya. Nah di sini sebetulnya juga sudah ada ibu-ibu yang inisiatif ya, seperti ini minuman ini adalah minuman hasil dari ibu-ibu sendiri di sini ya, artinya banyak kreativitas yang sebetulnya bisa dilakukan oleh masyarakat ya. Jadi maka kami dorong ya supaya mereka bisa meningkatkan kapasitasnya dengan pelatihan-pelatihan itu ya. Bahkan nanti ada sekolah ibu-ibu ya, untuk sekolah ibu untuk meningkatkan kapasitasnya, kecenderungannya mau apa, ikut pelatihannya seperti apa, nanti kita menyediakan sarana-sarana itu ya seperti itu. Terus diterapkan Pak nanti Pak di seluruh. Ya insya Allah kita akan terapkan, misalnya malah kita akan ya menemui lahan-lahan yang telantar yang luas itu, pemiliknya siapa, kemudian kapan mau dibangun. Harapannya nanti bisa mempertemukan dengan anak-anak muda yang ternyata saya juga surprise, banyak anak-anak muda yang ternyata masih banyak yang berminat di urban farming ya. Saya sudah bertemu dengan petani anggur di Jakarta, saya sudah bertemu juga petani hortikultura di Tengsin ya, petani anggur itu di Durensawit. Lalu ada yang usaha untuk membibitkan memperbanyak bibit lele ya,
yang dijual bibitnya itu penghasilannya antara 6 sampai 10 juta sebulan, ya. Luar biasa dengan tanah yang sangat sempit, ya, seperti itu. Nah, jadi saya kira kita nggak boleh menyerah dengan Jakarta yang memang pasokan pangannya 98% itu pasokan pangan Jakarta dari luar. Bisa bayangkannya ketahanan pangan Jakarta itu sebenarnya rawan sekali. Ya, maka ya insya Allah mudah-mudahan saya bisa membantu mengatasi lah persoalan lahan pangan, dan diantaranya urban farming itu setidaknya tidak mungkin akan bisa mengurangi banyak, ya, tetapi setidaknya bisa 10% aja. Itu sudah cukup bagus, ya, dengan memanfaatkan tadi lahan yang terlantar gitu. Ya, gitu ya.